Saudara-saudari, kita berjumpa dalam Renungan Frater Felix. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan bacaan-bacaan yang akan kita dengarkan bersama di hari Minggu Prapaskah kelima. Bacaan pertama diambil dari kitab Nabi Yesaya, bab 43 ayat 16 sampai 21, menceritakan tentang pengharapan yang diberikan Allah kepada umatnya. Bagaimana Allah memberikan dan juga menjanjikan segala sesuatunya untuk mencukupi manusia. Lalu dalam bacaan kedua, kita akan melihat surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, bab 3 ayat 18 sampai 14. Di situ tentang bagaimana kehadiran Kristus yang melepaskan segala dosa dan juga pengalaman Rasul Paulus sendiri ketika mengenal tentang Yesus dalam kehidupannya, meskipun dia merasa rugi, tetapi bersama dengan Kristus Yesus semuanya menjadi menguntungkan dan juga menjadi berkat baginya. Lalu dalam bacaan Injil kita akan melihat kisah dari Injil Yohanes bab 8 ayat 1 sampai 11 tentang Yesus yang mengampuni perempuan yang kedapatan berbuat zina. Saudara-saudari yang terkasih, pada renungan kali ini kita akan bersama-sama merenungkan secara khusus tentang bacaan Injil atau kisah tentang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Dalam kehidupan harian kita tentu merasa sulit ketika kita dihadapkan pada seseorang yang telah menyakiti kita, yang telah melakukan kesalahan kepada kita. Kita seringkali secara spontan tidak mudah untuk memaafkan atau tidak mudah untuk mengampuni secara langsung. Bahkan dalam kehidupan kita sekarang ini, kita lebih sering menjumpai orang-orang yang lebih mudah menghakimi daripada memaafkan. Yesus sendiri dalam bacaan Injil tentang perempuan yang kedapatan berbuat zina seolah-olah ingin menunjukkan bahwa pertobatan adalah unsur yang lebih utama dibandingkan menghakimi. Sedangkan dari sisi para ahli-ahli Taurat, justru dengan membawa seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina itu, mereka ingin mencobai Yesus sekaligus menyalahkan Yesus. Yesus berada dalam pilihan ketika ia memilih untuk tidak menghukum atau tidak memperbolehkan menghukum wanita itu dengan rajam. Berarti dia Yesus sama saja melanggar hukum Taurat. Tapi di sisi lain ketika Yesus mengatakan iya, berarti Yesus juga memerintahkan untuk berbuat jahat atau dalam tanda kutip membunuh. Tetapi apa yang dilakukan oleh Yesus? Yesus tahu bahwa orang-orang di situ hatinya tegar, lalu tegar tengkuk, maksudnya adalah mereka tidak ingin mencobai Yesus, bukan ingin mengutamakan keselamatan si wanita itu, tetapi ingin mencobai Yesus dan juga menyalahkan Yesus. Maka apa yang dilakukan oleh Yesus? Dengan kebijaksananya Yesus mengutarakan kepada orang-orang yang ada di situ, barang siapa yang tidak berdosa, hendaklah ia melemparkan batu yang pertama. Ini sekaligus menjadi teguran bagi kita, saudara-saudari yang terkasih, dalam masa ini. Apakah kita sudah berani untuk mengakui dosa-dosa kita, mengakui kesalahan-kesalahan kita? Atau justru kita merasa diri tidak bersalah, merasa diri menjadi yang pantas untuk menghakimi sesama kita? Saudara-saudari yang terkasih, maka kita diajak oleh Yesus dalam bacaan Injil pada Minggu Prapaskah kelima untuk mengutamakan pertobatan di atas penghakiman.
Lebih baik kita melihat dalam diri kita sendiri bagaimana kita masih harus terus bergulat dengan keadaan diri yang penuh dengan dosa, dibandingkan kita mencampuri urusan orang lain, menghakimi orang lain. Ajakan bagi kita adalah, apakah kita sudah berani untuk mengakui dosa-dosa kita, melakukan sakramen tobat, dan juga mengasihi sesama kita dibandingkan menghakimi. Sekali lagi, saudara-saudari yang terkasih, kita mohon rahmat agar kita dimiliki kemampuan di masa pertobatan ini yang sebentar lagi kita akan bersama-sama memasuki masa Pekan Suci untuk bersama-sama melihat ke dalam diri apakah kita sudah memiliki pertobatan yang tulus murni sehingga kita pun lebih mengandalkan kasih daripada menghakimi. Marilah kita hening sejenak.